Ya, saya lanjutkan kembali. Ini menyambung tadi nih, apa sih kekhawatirannya, apa sih masalahnya kalau memang iya TNI Polri di situ, ketakutannya apa? Sebetulnya bukan ketakutan TNI Polri ada di situ atau tidak, tapi memang ada aturan yang harus dijalankan satu dan kemudian ada semangat reformasi yang kita berjuang waktu itu mati-matian untuk mengembalikan supremasi sipil. Sebenarnya kan tadi itu pertanyaannya dibalik lah, terus kenapa harus TNI Polri? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil gitu ya? Kan pejabat sipil juga banyak dan cukup cakap juga. Jadi maksud saya meritokrasi aja sudah ada eh, manfaat dan tugasnya masing-masing. Tugas TNI Polri apa, tugasnya sipil juga apa gitu. Bukan berarti TNI Polri tidak ada yang cakap gitu. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, PLT ini kan tidak bisa membuat kebijakan strategis. Terus kalau misalnya alasannya, oh ada daerah konflik, kita taruh TNI Polri, terus dia mau ngapain? Kalau untuk penjabat bisa, ini bukan PLT masalah ini untuk penjabat PJ. Iya untuk penjabat. Dia tapi punya kemampuan untuk menggunakan anggaran, memilih nah dan itulah lain-lain, dia, makanya sudah jadi penjabat gitu ya, lama lagi 2 tahun itu. Makanya kalau misalnya kemudian si semangat reformasi ini dilanggar, maka Indonesia akan kembali lagi mundur ke belakang gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya kenapa sih tiba-tiba isu ini kemudian dilontarkan gitu. Kenapa nggak udahlah adem ayem aja, toh ada sekda di sana gitu ya. Terus kalau misalnya mau pakai dirjen di Kemendagri atau dari dirjen-dirjen yang lainnya kan juga bisa. Tapi kenapa kemudian ada isu ini kembali ke permukaan? Sayangnya itu nggak bisa dijawab gitu. itu ya, karena orang yang langsung melempar ini Nah nggak itu di sini makanya ya. selama ini kan berarti artinya ada testing the water aja. Testing the water lagi Testing the water poinnya. aja. Jadi kalau oh ini ternyata bergolak ini bisa nggak jadi juga gitu. Makanya kan ada isu ya supaya isu ini nanti redam. Kan kalau Pak Jokowi misalnya Pak Jokowi jadi reshuffle nanti kan mau ditukar tuh katanya Pak Cahyo kembali ke Mendagri, Pak Tito di Pan RB. Kan jadi kemana-mana kan ini isu yang testing the waternya ini kan. Kenapa harus repot-repot? Kalau Anda melihatnya sebagai pengamat politik gimana Bung Emrus? Kenapa harus repot-repot testing the water seperti yang dibilang? Saya kira tidak testing the water, itu kan Pak Satrio yang mengatakan itu. Artinya bahwa jika pemerintah memilih dari TNI Polri sebagai PLT, kan pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi saya dibantah yang mengatakan bahwa kok sudah ada itu Kapolda, sudah ada itu Pangdam dan lain-lain sebagainya. Bukankah koordinasi itu akan baik ketika ada suatu gangguan misalnya ke PLT itu adalah yang menguasai expert di bidang pertahanan dan gangguan misalnya. TNI Polri saya kira punya expert di bidang itu. Dibanding PLT-nya bukan dari TNI Polri. Kalau memang tingkat kerawanan memang beda-beda, setiap daerah punya ada. Tapi saya tidak mau katakan bahwa semua PLT itu dari TNI Polri. Tetapi ketika mereka ditugaskan ini, menurut pandangan saya, sangat bagus sekali. Nah koordinasi, komunikasi, ada kan forum koordinasi antara pimpinan-pimpinan daerah itu. Nah jadi ketika itu nanti orang-orang yang expert di bidang keamanan, katakanlah dari Polri atau TNI, ketika ada kerawanan diperkirakan, kan bisa diperkirakan itu. Nah saya kira sangat bagus kalau itu dilakukan. Tapi selama ini pun dengan posisi sipil di sana tidak ada masalah juga untuk menangani hal-hal yang rawan di daerah yang rawan juga masih bisa dihandle. Kita balik lagi pertanyaan. Kan mereka meragukan tadi duit fungsi ABRI, TNI dan lain-lain sebagainya. Bukankah polisi kemarin pelaksana PLT di Jawa Barat berlangsung dengan baik? Yang menang bukan partai pemerintah, artinya sangat netral juga, sangat objektif juga. Jadi saya kira tidak ada masalah. Apakah TNI Polri sebagai PLT atau dari sipil, saya kira tidak perlu kita perdebatkan. Berikanlah itu wewenang itu kepada pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat termasuk dalam konteks kerawanan misalnya. Ini kan bukan artinya kita nggak percaya pemerintah, enggak. Saya cuma ngingetin pemerintah tadi melalui Bang Margarito Kamis yang hafal pasal-pasal tadi. Nah ini ada aturannya, pasal-pasalnya sudah jelas. Pelarangan-pelarangan itu juga ada gitu ya. Nah kalau dengan teorinya Bang Emrus dan Bang Edi tadi, kan Bang Margarito juga sudah kasih solusi. Ya cabut dulu itu pasalnya. Nah setelah itu jadi nggak apa-apa deh. Nggak ada lagi perdebatan inilah. Terus kenapa kemudian tidak coba disanggah oleh Bang Emrus dan Bang Edi? Kenapa tidak berusaha? Kenapa? Sekarang kenapa pasal itu tidak dihilangkan saja? Kenapa pasal itu tidak dicabut? Nah itu aja yang dijawab sebetulnya. Harus dibutuhkan untuk mengatur itu nah, kan. Nah itulah dia maksudnya. Gitu kan aturannya sudah ada. Itu kan akhirnya kalau itu kita perdebatkan nggak akan selesai. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya.
apa sih atau siapa sih yang diuntungkan yang memangnya dengan posisi Boleh TNI saya jawab Polri itu? perwira aktif? Boleh, boleh. Saya Siapa dulu yang boleh, diuntungkan? gantian. Oh, iya, Oke, boleh. silakan. Siapa yang Nah, diuntungkan yang dengan PLT? diuntungkan yang jelas perwira aktif? rakyat, bangsa dan negara. Oke. Ya, tidak diuntungkan partai tertentu. Partai tertentu Tidak ada Anda diuntungkan melihatnya? di sana. Aha. Bisa saja partai tertentu misalnya dituduh bahwa menguntungkan itu, ternyata mereka menolak juga kan begitu. Yang diuntungkan oleh rakyat. Artinya bahwa partisipasi pemilu berlangsung dengan damai, berlangsung dengan baik, kan itu demokrasi kita terwujud. Jadi yang diuntungkan rakyat Indonesia. Nah ini saya sekarang. Yang Tadi Bang Emrus diuntungkan sudah. rakyat katanya, partai yang dirugikan. Nah, begitu. Tidak Kalau dirugikan, yang bukan partai yang diuntungkan diuntungkan, bukan rakyat. dirugikan. Tidak diuntungkan. Nah, Oke. kalau yang diuntungkan rakyat, ya Bang Emrus silakan teriak ke DPR itu, ini diuntungkan rakyat ini, pasal itu dicabut aja. Kalau diuntungkan rakyat, ayolah. Kita tidak perlu kan kita menganggap semua rakyat Indonesia ini bodoh. Itu kan yang menguntungkan yang diuntungkan adalah penguasa. Kan jelas. Jangan kemudian bawa-bawa rakyat. Kalau misalnya bawa-bawa rakyat, itu kita tuntut sekarang DPR. Kalian ini buta mata buta telinga. Itu kata Bang Emrus menguntungkan rakyat, ya cabutlah pasalnya. Nggak berguna tuh Begitu, undang-undang kan? katanya. Jadi Jadi ini perlu ada sebentar, DPR-nya. Yang diuntungkan saya akan penguasanya jawab dari ini. mana? Inilah berpikir mekanistis, berpikir atas dasar normatif. Tetapi kita harus keluar dari berpikir yang mekanistis seperti itu. Mana yang terbaik untuk rakyat? Lah nggak bisa, ini kan artinya negara bahwa demokrasi, ada aturannya, Bang. ketika pilkada itu berlangsung aman, objektif, independen, bebas, umum dan rahasia, saya kira itu yang terbaik. Wah, ini Begitu. pilkada sebentar, Oh iya, pilkada maaf. berlangsung dengan aman objektif. Ini kan muncul juga nih kekhawatiran netralitas TNI dan Polri jika penyelenggaraan pilkada nanti di lokasi yang mereka pimpin gitu. Fakta sudah menunjukkan bahwa TNI Polri pernah menjadi PLT. Oke. Itu berjalan dengan baik, berjalan dengan objektif, tidak menang itu partai yang pengusung kekuasaan yang diusung Cukup oleh nggak itu partai fakta? kekuasaan. Misalnya disebut ya di Iya, Jawa Barat. jelas itu. Saya Dengan- menambahkan jelas. Pak Emrus bahwasanya selama ini membuktikan bahwasanya dimanapun juga perwira tinggi Polri ditempatkan menjadi pejabat juga tidak akan mempengaruhi situasi politik di sana. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Polri dalam melaksanakan tugasnya yang kita tahu mengedepankan selalu netralisasi. Artinya dia tidak akan berpihak kemana-mana. Karena memang tugasnya menjadi anggota Polri memang demikian. Oke. Dia harus netral untuk menjalankan tugasnya. Apalagi ditunjuk menjadi penjabat gubernur. Dan saya berharap tidak terlalu misalnya mencurigai politis termasuk. Jangan jika terlalu suuzon iya, lah jangan gitu terlalu dengan polisi suuzon dan ya. TNI gitu. Kenapa? Pemerintah memberikan tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menunjuk siapa yang menjadi gubernur. Tapi menarik tadi Bung Hensat bilang yang diuntungkan adalah penguasa katanya. Nah, tuh, kata saya Gimana? gitu tadi tuh, gimana tuh? Saya kira tidak demikian ya. Mungkin itu pandangan Pak Satrio demikian, tapi saya kira tidak siapa sekecil itu ya. Saya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Termasuk misalnya faktor Kamtimas. Tadi juga dibilangin dan sampaikan oleh Pak Emrus bahwasanya kadang-kadang kalau melihat daerah perlu adanya suatu mempertimbangkan keamanan. Oke. Kamtimas. Kenapa? Ini memudahkan dalam pengelolaan wilayah. Nah, Ya. saya pusing juga kalau kemudian balik lagi ke sana. Kalau memang balik lagi ke sana, di Sebentar. daerah-daerah yang memang konflik itu, enggak usah ada pilkada, gambreng aja, tentukan saya TNI Polri langsung gubernur ya beres. Jadi maksud saya, jangan kemudian pendapat perdebatan ini kemudian dibantah dengan Mic-nya digunakan, perusakan Bang. sistem-sistem itu. Itu kan jadi sistem yang Oke, dirusak. sekarang gitu saya kan. tanya lagi ke Bung Hensat ini. Saya lagi. Tadi yang diuntungkan penguasa yang mana? Gimana caranya penguasa diuntungkan dengan itu? Oh, mudah sekali. Jadi ini pertanyaannya itu selalu merasa bahwa orang Indonesia itu, rakyat itu tidak mengerti. Semuanya kan ada sistemnya di sana. Oke. Kita sama-sama Penguasa yang paham. mana yang diuntungkan? Penguasa yang mana? Jelaskan. gitu. Penguasa yang ingin berkuasa. Nah, daripada saya salah omong terus terkena Iya, UITE iya. kan. Penguasa yang ingin berkuasa saja. Itu dia jawabannya. Kita sudah paham loh itu, enggak usah dites lagi Nah, lah siapa oke. kira-kira. Nah, ini lanjutin lagi nih. Tadi katanya partai politik yang tidak Ini diuntungkan. ada satu lagi nih nggak dikasih. Tidak diuntungkan. Iya, kan Artinya tadi kan- bahwa yang diuntungkan itu rakyat. Iya, partai politik nggak diuntung. juga bukan diuntungkan dalam konteks itu. Kenapa? Karena TNI Polri andaikan ditugaskan di situ sebagai PLT, mereka netral, mereka objektif. Buktinya, Lah, iya, buktinya emang yang dari saya tadi katakan saya tadi. nuduh dia nggak netral, Di kan beberapa daerah yang pernah PLT-nya dari TNI atau Polri berjalan nggak dengan baik? Ada nggak kesalahan kecurangan? Ada nggak berpihak kepada suatu kekuatan politik Silakan Bang tertentu? Emrus Tidak bilang ada itu. cabut aja itu peraturan. Itu enggak perlu. Oke. Enggak, ini kan saya bicaranya kan Baik. dari konteks itu aja. Baik, saya bisa jawab itu. Artinya bahwa kalau kita kaku menjalankan peraturan itu, bahwa itu adalah manusia sebagai atau Nggak masyarakat itu bisa. mekanistis. Bang Nah, Emrus, kita kalau tuh di memang negara kemanfaatannya ada untuk aturan-aturannya. masyarakat. Kalau Bang Emrus mau Misalnya. bikin aturan sendiri, silakan Emrus. bikin Bukan perusahaan aturan. sendiri. Begini Mbak Emrus,
dimanapun di dunia ini yang namanya bernegara itu orang pandu dengan hukum. Ya, bangsa ini, Anda tahu undang-undang dasar gitu ya, penyebutan Indonesia ini sebagai negara hukum itu dulunya tidak ada. Adanya baru setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah. Barulah diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa negara ini negara hukum demokratis pula lagi. Begitu ya. Tidak ada negara hukum demokratis yang tidak dipandu dengan hukum. Ya, tidak ada hukum yang tidak dibentuk berdasarkan kalkulasi politik, kalkulasi sosiologis dan segala macam. Norma itu adalah kristalisasi dari pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi Bang Gari, jadi akhirnya di situ kita menjadi patokan. Di dalam produksi undang-undang, kepentingan politik mewarnai. Saya Emrus. melakukan penelitian itu. Lo, Di dalam panggung-panggung belakang politik, ketika mengeluarkan undang-undang, para kepentingan politik, para eksternal mempengaruhi Anda undang-undang ini kan- pasal demi pasal tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya. Artinya Oke, jangan oke. kaku melihat undang-undang Nggak itu. bisa, kalau Anda bicara seperti itu rusak ini negara. Oke, pertanyaannya adalah emang Justru manfaatnya yang kita lihat, bukan Sebentar, soal lalu rusaknya. Justru kepentingan- karena manfaat itu, Anda tahu Hegel kan itu. Sebentar Bapak-Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah Oke. lalu kepentingan politik apa Anda melihat dengan penunjukan PJ ini dari Nah. perwira aktif? Nanti kita jawab usai jeda saat lagi di dua sisi. Emrus kau berbahaya sekali kalau begini.